Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, izin memperkenalkan diri. Saya Amalia Suri, saya Hilal Palamila. Saya Muhammad Ibrahim. Di sini kami akan mengangkat isu dan masalah sosial ini di pasar besar kota. Yuk, ini kesimpulannya. Di jantung kota Malang, berdiri sebuah pusat perdagangan legendaris, Pasar Besar Malang. Sebuah saksi bisu perjalanan zaman dari masa kolonial hingga era modern. Pasar Besar Kota Malang dibangun pada 1914 oleh pemerintah Hindia Belanda, awalnya bernama Pasar Ciminti. Pasar ini mengalami renovasi dan pernah terjadi kebakaran besar di lantai 3 yang menyebabkan kerugian hingga 40 miliar. Hingga kini, pasar ini tetap menjadi pusat perdagangan dan mata pencaharian bagi sekitar 2.000 pedagang dan karyawan di Malang. Pasar Besar Malang bukan hanya sekedar pusat jual beli, tetapi juga bagian dari identitas budaya kota. Ribuan pengunjung setiap harinya membuktikan bahwa pasar ini tetap menjadi denyut nadi ekonomi rakyat Malang. Inilah tampak depan pasar besar saat ini. Dulu, pasar besar Malang dikenal sebagai jantung ekonomi kota ini. Ramai, penuh canda tawa dan hiruk pikuk para pedagang dan pembeli. Namun, kini kondisinya sungguh memprihatinkan. Bangunan yang usang, lapak-lapak kosong, dan lorong-lorong yang sepi menjadi pemandangan sehari-hari. Kerusakan fasilitas dan kurangnya perhatian membuat pasar ini perlahan kehilangan nyawanya. Di balik setiap tiang yang rapuh dan tembok yang retak, tersimpan cerita tentang kejayaan masa lalu. Pasar ini butuh sentuhan, butuh perhatian agar kembali menjadi denyut kehidupan rakyat kecil kota Malang. Semoga ada harapan baru untuk pasar besar kota Malang agar kembali bangkit menjadi kebanggaan kota Malang seperti dulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari anggota kelompok 4. Kami sekarang sedang berada di toko Sutikto yang berada di Pasar Besar Kota Malang. Kita berada di sini dengan Om siapa? Om Frankie. Nah, sekarang kita mau bertanya tentang seputar Om Frankie berdagang di ruko ini. Nah, Om, saya pengen tahu nih sejak kapan Om berdagang di sini? Sejak apa ya? Apa orang tua tidak? Oh, orang tua. Jadi mulai orang tua sampai sekarang itu turun-temurun gitu ya Om ya. Om sendiri kan produk apa Om? Macam-macam sih, kain jadi gitu seperti daster, spray cover gitu. Nah, perkembangannya, tantangannya dari waktu ke waktu seperti apa? Ya sekarang kan apa maksudnya yang bersaing antar toko juga dengan online juga. Jadi kayak lebih rame atau sepi gitu? Nggak menentu tapi ya pengaruh juga dengan online. Terus untuk kondisi fasilitas yang ada di sini itu seperti apa? Menurut Memadai sih. apa perlu ada yang dirubah dari fasilitasnya? Gitu? Enggak sih, enggak apa. Kalau kita ingin tahu Om, dukungan dari pemerintah itu seperti apa untuk fasilitas ruko ini? Nah, dukungan yang gimana Mas? Kayak rumah atau ya seperti itu. Cuma namanya sih, ya sih terkaitan itu. Oke, selanjutnya apa pernah mengalami penurunan penjualan selama ini? Ya, khususnya setelah kapan hari setelah pandemi itu. Sangat berpengaruh terhadap Pak. Pembeli yang menawar Ya, saja. Apakah ada cara lain untuk live TikTok atau sebagainya gitu untuk menarik
penjualan ini? Itu kan berarti online. Berarti. Iya. Jadi nggak diterapin ya untuk penjualan online di toko sutikto ini. Apa yang membuat Om senang Senang berjualan di sini. Kesan dan pesannya enggak? Karena udah lama itu ya Om ya. Berarti untuk isu-isu yang berada di TikTok Om yang katanya ada revitalisasi atau isu perbaikan renovasi, itu berarti hanya isu aja atau memang sedang dilaksanakan? Ya, kalau masih kajian, Masih omongan aja gitu ya. Berarti belum ada bukti nyatanya ya. Ya, karena kan juga ada apa SK-nya itu. Iya. Jadi kan belum ada kepastian itu kan. Kalau bahasa universitas itu kan masih perlu dikaji. Oh iya. Udah. Mungkin pertanyaan ini saja yang bisa kami paparkan untuk pemahaman teman-teman tentang penjualan produk yang ada di salah satu toko di Pasar Besar Kota Malang. Terima kasih waktunya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan daripada wawancara dua rekan saya dan Pak Franky daripada Ruko Sutikto di Pasar Besar Malang ini. Nah, Ruko Sutikto di Pasar Besar Malang ini telah menjadi saksi bisu bisnis keluarga daripada Pak Franky yang saat ini menjadi pemilik utama daripada Ruko Sutikto. Nah, Ruko Sutikto sendiri menjual berbagai macam bahan sandang seperti kain bed cover, baju, dan lain sebagainya. Namun, setelah maraknya COVID-19, penjualan absen di toko Sutikto ini telah mengalami penurunan dikarenakan persaingan dengan platform penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain. Meskipun demikian, dengan adanya isu revitalisasi di Pasar Besar Malang, Pak Franky menyetujui akan hal tersebut dilaksanakan. Nah, melihat kondisi pasar besar saat ini, Pak Franky menyampaikan bahwa terkait kebersihan fasilitas, pasar tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena kalau melihat daripada kondisi pasar besar saat ini, itu memang kurang layak. Cuman Pak Franky menyampaikan itu tidak menjadi masalah yang besar. Penjualan itu kalah dengan adanya platform yang ada di media sosial, platform e-commerce. Nah, sekarang kita sudah menemukan satu pewawancara untuk kami mewawancarai, yaitu salah satu pengunjung yang ada di Pasar Besar Kota Malang. Yuk ikutin. Halo Mbak, selamat sore. Nah, di sini dengan Mbak siapa? Nadia. Mbak Nadia. Di sini Mbak sering belanja di sini? Jarang sih Mbak, kayak sekali dua kali aja. Oh, gitu. jadi jarang ya memang ya. Nah, untuk penilaian Mbak sendiri nih tentang kebersihan yang ada di sini seperti apa? Kalau untuk kebersihan menurut saya sih kurang ya Mbak, soalnya banyak putung rokok yang berserakan, kemudian di belakang tuh kalau kita lihat ada sampah yang berserakan, kemudian ada juga plastik-plastik dari penjual itu sendiri. Oke. Jadi mungkin sedikit memberikan ketidaknyamanan untuk pembelanja di sini ya Mbak ya. Oke. Berarti maka dari itu perlu adanya dari pemerintah, perlu adanya pembersihan dan sebagainya gitu. Perlu sih, perlu. Oke. Terima kasih Kak atas waktunya. Nah, dari hasil observasi dan wawancara yang kita lakukan, terlihat bahwa kebersihan di sekitar Pasar Besar Malang ini membutuhkan perhatian yang lebih serius. Banyak pengunjung mengeluhkan puntung rokok yang dibuang sembarangan, serta kondisi trotoar yang kotor, becek, dan tidak nyaman yang dilalui. Namun, diperlukan kerjasama antara pengelola pasar, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih, nyaman, dan tertib.